Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Kamelia dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar pendidikan dengan judul Metode Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Metode pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di slide selanjutnya yaitu ada pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Dalam metode ini, siswa belajar melalui pengalaman langsung dengan mengerjakan suatu proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu ada metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan kegiatan belajar. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan kreativitas sehingga proses pembelajaran tidak lagi hanya berpusat pada guru. Nah, di situ ada poin yang kedua yaitu siswa mengerjakan proyek untuk menghasilkan produk. Yaitu siswa ditugaskan untuk mengerjakan proyek tertentu baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan menghasilkan sebuah produk nyata. Produk tersebut dapat berupa karya tulis, laporan, presentasi, video, atau bentuk lainnya sesuai dengan materi yang dipelajari. Melalui proyek ini, siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Di poin selanjutnya yaitu ada guru berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran berbasis proyek, guru tidak hanya berperan sebagai pemberi materi saja, tetapi guru sebagai fasilitator yang membimbing dan mendampingi siswa tersebut. Guru yang memberikan arahan, motivasi, serta membantu siswa ketika mengalami kesulitan, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Di slide selanjutnya yaitu ada tujuan Project Basic Learning. Di situ ada poin yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas siswa. Nah, proyek ini memberi kesempatan kepada siswa untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk proyek. Melalui proses ini, siswa dilatih untuk berpikir kreatif dalam merancang, menyusun, dan menghasilkan produk pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kemampuan dan minat mereka sendiri. Nah, poin yang kedua yaitu ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam BJBL, siswa dihadapkan pada permasalahan yang harus dianalisis dan diselesaikan. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, mencari informasi, mengevaluasi data, serta mengambil keputusan yang tepat selama pengerjaan proyek tersebut. Nah, poin yang ketiga ada melatih kerjasama dan tanggung jawab. Maksudnya, proyek ini sering dilakukan secara berkompleks sehingga siswa belajar bekerja sama dengan temannya. Setiap anggota memiliki
peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan sikap saling menghargai, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Nah, di sini ada poin yang keempat, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Maksudnya, melalui proyek yang kontekstual, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat manfaat nyata dari materi yang dipelajari oleh siswa tersebut. Nah, di slide selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada contoh proyeknya, ada membuat cerpen, ada menyusun puisi, ada membuat teks pidato, dan ada menganalisis unsur intrinsik cerpen. Nah, kan di poin yang pertama ada membuat cerpen. Maksudnya, siswa menulis cerpen berdasarkan tema tertentu untuk melatih keterampilan menulis dan berimajinasi. Nah, di poin selanjutnya kan ada menyusun puisi. Siswa membuat puisi dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan keindahan bahasa. Di poin selanjutnya ada membuat teks pidato, yaitu siswa dapat menyusun teks pidato untuk melatih kemampuan menulis formal dan berbicara di depan umum. Terus di situ ada poin selanjutnya, menganalisis unsur intrinsik cerpen. Siswa dapat menganalisis tokoh, alur, latar, dan tema dalam cerpen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Di slide selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran sastra. Di poin pertama ada pementasan drama. Siswa memerankan tokoh dalam drama untuk memahami karakter dan alur cerita secara mendalam. Poin yang kedua ada resensi novel. Siswa menulis resensi novel guna melatih kemampuan membaca kritis dan menulis analisis. Terus di situ ada antologi puisi kelas. Kemampuan puisi karya siswa dijadikan satu buku antologi untuk menumbuhkan rasa bangga dan apresiasi sastra. Di poin selanjutnya ada video pembelajaran puisi. Nah, siswa membuat video pembacaan puisi untuk melatih ekspresi, intonasi, dan penghayatan karya sastra. Di slide selanjutnya ada kelebihan metode berbasis proyek. Di sini ada poin yang pertama, siswa lebih aktif. Nah, maksudnya dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa terlibat langsung dalam proses belajar. Siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berpikir, berdiskusi, dan bekerja sama sehingga keaktifan belajar meningkat. Nah, poin yang selanjutnya ada pembelajaran lebih bermakna. Melalui proyek, siswa dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata. Hal ini membuat pembelajaran lebih mudah dipahami dan diingat, karena siswa mengalami langsung proses belajarnya. Nah, di slide selanjutnya ada kekurangan metode berbasis proyek. Di situ ada poin 1, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek memerlukan waktu yang relatif panjang dibandingkan metode pembelajaran yang konvensional.
Nah, poin yang kedua di situ ada perlu perencanaan yang matang. Guru harus menyiapkan proyek dengan baik agar tujuan pembelajaran tercapai. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan proyek dapat berjalan kurang efektif. Poin yang selanjutnya ada tidak semua materi cocok. Maksudnya, dari tidak semua materi pelajaran dapat diterapkan dengan metode berbasis proyek. Oleh karena itu, guru perlu memilih materi yang sesuai agar pembelajaran tersebut tetap berjalan dengan optimal. Kesimpulannya, dari materi yang sudah tadi saya sampaikan adalah poin yang pertama yaitu Project-Based Learning efektif untuk bahasa dan sastra Indonesia. Poin yang kedua, meningkatkan keterampilan berbahasa dan bersastra. Poin yang ketiga, perlu perencanaan yang baik. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.